Bagaimana jika Tuhan memberi Anda misi yang terlalu berat, sulit dan membebani? Apakah imanmu kepada Yesus masih akan mendorongmu untuk pergi? Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Minggu lalu kita merayakan ulang tahun ke-45 Couples for Christ, sebuah komunitas sederhana yang dimulai hanya dengan 16 pasangan pada tahun 1981, yang diberkati dengan visi dan misi ilahi, keluarga dalam Roh Kudus, memperbaharui muka bumi dengan membangun gereja rumah tangga dan gereja orang miskin. Betapa besarnya misi itu bagi sebuah komunitas kecil dari Filipina. Dalam pertemuan International Mission Corps pada 16 Juni tahun 2026 di Space One, Ayala, Makati, Filipina. Brother Vic Gutierrez, pendiri Ligayanan Grem Panginokon, komunitas yang membantu mendirikan Couples for Christ, dan anggota kehormatan Couples for Christ, menegaskan bahwa Couples for Christ dibangkitkan oleh Tuhan untuk melindungi dan memperkuat keluarga, terlebih lagi pada zaman sekarang, ketika keluarga terus-menerus menghadapi banyak ancaman moral, sosial, budaya, dan teknologi, seperti kecerdasan buatan AI. Kehidupan Santo Franciscus Xaverius berbicara dengan sangat kuat kepada kehidupan Couples for Christ. Santo Franciscus Xaverius adalah seorang yang berbakat dan penuh ambisi. Ia memiliki banyak impian untuk masa depannya sendiri. Namun melalui Santo Ignatius Loyola, hatinya diarahkan kepada Yesus. Ignatius mengingatkannya akan sabda Tuhan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Kata-kata itu mengubah hidupnya. Santo Franciscus Xavier meninggalkan kenyamanan hidupnya, menyeberangi berbagai negara, mempelajari budaya-budaya baru, dan membawa Injil kepada banyak orang di berbagai belahan dunia. Ia menghadapi jarak yang jauh, kesepian, penyakit, hambatan bahasa, penolakan, dan bahaya. Namun Santo Franciscus tetap menjalankan misinya, meskipun menghadapi rintangan yang sangat besar. Dalam banyak hal, Couples for Christ telah menempuh jalan yang sama. Hari ini, oleh rahmat Allah, Couples for Christ telah hadir di 142 negara, dan terus mengikuti perintah Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti Santo Franciscus Xaverius, Couples for Christ terus berkata ya, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa, kami mendengarkan Yesus. Kami tidak takut, kami terus bermisi demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Dalam Injil hari ini, Yesus meyakinkan kita bahwa ketika kita pergi menjalankan misi, tidak ada yang perlu ditakuti. Kita harus memiliki iman dan tidak takut. Dalam Injil hari ini, Yesus mempersiapkan para muridnya untuk misi. Yesus berbicara dengan jujur kepada mereka. Misi tidak selalu mudah. Akan ada kesalahpahaman, penolakan, perlawanan, bahkan bahaya. Namun Yesus berulang kali berkata, jangan takut. Ia tahu bahwa rasa takut itu nyata. Ia tahu hati manusia dapat gemetar ketika misi menjadi sulit. Namun ia juga mengajarkan bahwa rasa takut tidak boleh lebih besar daripada iman kita. Misi berarti menyampaikan kebenaran dengan kasih. Misi berarti mengajak orang kembali kepada Allah, bahkan ketika kita merasa tidak layak atau takut. Misi berarti membela apa yang benar, ketika orang lain memilih diam. Misi berarti melayani meskipun kita lelah. Misi tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang jauh. Misi dapat terjadi tepat di tempat kita berada, dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, paroki, rumah tangga, dan hubungan sehari-hari. Dan di tengah semuanya itu, Yesus memberikan jaminan yang indah. Bapa mengetahui bahkan seekor burung pipit, dan ia telah menghitung jumlah rambut di kepala kita. Artinya, kita tidak pernah dilupakan. Kita mungkin merasa kecil, tetapi kita tidak pernah luput dari pandangannya. Kita mungkin merasa lemah, tetapi kita tidak pernah sendirian. Kami mendengarkan Yesus. Kami tidak takut. Kami terus bermisi demi kemuliaan Allah yang lebih besar.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan-Mu, wafat-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan kami, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat kerinduan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, ketika Engkau mengutusku dalam misi, kuatkanlah hatiku, dan bantulah aku lebih mempercayai-Mu daripada mendengarkan ketakutanku. Ketika misi terasa berat, ingatkan aku bahwa Engkau melihatku, berjalan bersamaku, dan berkarya melalui diriku. Jadikan hidupku saksi yang setia atas kebenaran, belas kasih, dan kasih-Mu. Amin. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar karyaku juga kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai hanya yang kudus. Teguhkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Peliharalah aku, ya Roh Kudus, agar aku senantiasa kudus. Amin. Kami mendengarkan Yesus. Kami tidak takut. Kami terus bermisi demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.